Halo guys, welcome back my YouTube channel Endang Sribina. Oke, di sini saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri saya supaya kita saling berkenalan. Oke, nama saya Endang Sribina Beruginting, NPM 1908121, Prodi Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer di Universitas Katolik Santo Thomas, Medan, Sumatera Utara. Oke guys, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang dasar-dasar web, yaitu tentang HTML dan CSS. Jadi mari ikuti terus channel saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan cara membuat kode HTML di Notepad. Oke, pertama kita buka editor Notepad. Seperti ini tampilannya teman-teman. Dan jangan lupa teman-teman, kalau Notepad ini bakalan terletak selalu di laptop kita masing-masing seperti aplikasi bawaan begitulah. Oke, disinilah kita akan mengetikkan kode-kode HTML. Dan karena saya sudah membuat kode HTML-nya, nah ini dia kode HTML yang harus ada. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu doctype, HTML, head, dan body. Jadi, doctype adalah tag untuk menentukan tipe dokumen, sedangkan HTML adalah tag untuk membuat sebuah dokumen HTML. Dan head adalah sangat disarankan untuk mengikutsertakan dokumen HTML di dokumen HTML, karena jika tidak, maka akan mengakibatkan error pada kode HTML kita. Jadi, head itu haruslah ikut dalam melakukan kode HTML gitu, teman-teman. Dan satu lagi, body. Body adalah tag untuk membuat tubuh dari sebuah halaman. Jadi teman-teman, di sini saya sudah melakukan satu kode HTML untuk membuat form, yaitu form masuk login ke Facebook gitu teman-teman. Jadi kodenya itu seperti ini. Yes, ini dia teman-teman. Jadi inilah dia kode untuk membuat form. Jadi ini dia head teman-teman. Jadi itu harus ikut, oke teman-teman. Jadi dan setelah kita membuat kode HTML seperti ini teman-teman, oke, dan HTML tutup, itulah terakhir supaya bisa berjalan terus kode kita. Dan setelah itu kita save, dan di file name itu kita buat namanya sesuai keinginan kita, yaitu saya buat Endang. Dan jangan lupa ketik .html di belakangnya setelah membuat nama teman-teman, supaya web kita itu akan berjalan terus. Jika tidak akan berjalan, yaitu error begitu teman-teman. Dan save as type-nya kita ubah ke all files. Dan tentukan tempat penyimpanannya teman-teman. Saya akan simpan di data D, karena di situ saya akan mudah mengingatnya di mana saya simpan begitu teman-teman. Oke, saya simpan di data D. Kita save. Dan di all files itu haruslah kita pilih all files, jangan text dokumen dan txt atau txt teman-teman, karena tidak akan berjalan kode HTML kita. Maka harus all files. Kita save, oke. Dan saya akan menunjukkan cara membuka file yang telah kita simpan, yaitu kode HTML. Terserah mau di mana kita buka, yaitu di Google Chrome atau Mozilla, dan saya buka di Google Chrome teman-teman. Oke, kita klik tab-nya. Tinggal kita Ctrl O di keyboard, Ctrl O, maka akan muncul semua file yang telah kita simpan teman-teman. Karena saya tadi telah menyimpannya di data D, maka kita lihat di data D. Nah, ini dia teman-teman tempatnya. Kita lihat Endang tugas ya. Endang teman-teman. Maaf. Endang teman-teman. Oke, kita buka. Tinggal open. Nah, ini dia hasilnya teman-teman. Hasil output code HTML yang telah kita buat tadi, yang telah saya buat. Oke, selanjutnya teman-teman, tentang apa itu hubungan CSS dengan HTML teman-teman. Jadi hubungan HTML dengan CSS itu sangatlah erat. CSS adalah kode-kode yang dipakai untuk mendesain sebuah halaman web.
HTML, jika HTML diibaratkan sebagai seorang manusia begitu, maka CSS adalah sebagai pakaian yang bisa membuat penampilan seseorang manusia itu menjadi semakin menarik. CSS akan membantu para web designer untuk mengubah tampilan teks, baik dari bentuk dan ukuran font maupun warnanya, menambahkan gambar, hingga mengubah latar belakang sebuah halaman HTML. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang CSS. Pertama-tama, saat memulai belajar CSS, kamu tentu harus sudah paham betul pengertiannya. Jadi, CSS adalah singkatan dari Cascading Style Sheet. Jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia, secara harafiah begitu, CSS berarti lembar penataan menurun. Namun secara konteks, Cascading Style Sheet adalah kumpulan perintah yang digunakan untuk menjelaskan tampilan sebuah halaman situs web dalam markup language. Markup language atau bahasa markah adalah bahasa pemrograman yang biasanya digunakan membuat website. Kalau kamu sudah mengenal HTML yang sudah saya jelaskan terlebih dahulu sebelumnya, itulah salah satu contoh bahasa mereka, bahasa markup language tersebut, teman-teman. Oke, selanjutnya tentang CSS. Jadi CSS itu cara kerjanya beroperasi melalui text style dengan atribut kelas warna, teman-teman. Dengan adanya CSS pada HTML tersebut, maka pengaturan warna teks akan menjadi lebih mudah. Saat kita ingin mengganti warna teks, cukup mengetikkan teks span tanpa harus menulis ulang perintahnya. Dan CSS itu ada 3, teman-teman, yaitu CSS Inline Style Sheet, CSS Internal Style Sheet, CSS External Style Sheet. Oke, saya akan menjelaskan apa itu ketiganya. Yang pertama, CSS Inline Style Sheet. CSS Inline Style Sheet merupakan metode atau cara penulisan CSS langsung pada tag HTML yang ingin diberikan style CSS. Metode ini biasanya digunakan ketika kita ingin mengatur semua elemen di dalam dokumen web. Yang kedua, CSS Internal Style Sheet. Internal Style Sheet merupakan metode penulisan CSS langsung dalam file HTML, tepatnya berada di antara tag head dengan diapit tag style terlebih dahulu sebelum memulai kode CSS. Oke, yang ketiga, teman-teman. Yang ketiga, External Style Sheet. External Style Sheet merupakan metode penulisan CSS secara terpisah dengan memberikan ekstensi CSS untuk nama filenya. Metode ini sangat dianjurkan untuk menuliskan kode CSS karena kita akan dengan mudah mengubah kode yang berkumpul dalam satu file, teman-teman. Oke, jadi sekian video penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Dan jangan lupa like, subscribe, dan share video saya supaya Anda juga tidak ketinggalan dengan video-video saya selanjutnya. Dadah!